One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana baku hantam antara Sun Wukong versus Raja Awal Surga makin memanas saja. Jual beli pukulan pun terjadi di sana. Wukong pun sedang menganalisis pertarungan dan tak bisa ceroboh lagi. Dewa yang ada di depannya adalah dewa yang begitu kuat. Dia berbeda dengan musuh-musuh Sun Wukong yang sebelumnya. Sun Wukong pun masih mengingat tentang kekalahannya waktu itu, ditambah dengan senyuman Yuan Yingtianzu yang sangat menyebalkan itu. Sun Wukong pun berniat lebih tenang dan juga barbar dalam pertarungan ini, karena bagi Sun Wukong semua pertarungan ini hanya seperti permainan yang ia sukai. Sun Wukong pun berniat untuk lebih lepas dan lebih tenang lagi saat melawan dewa kuno itu. Lalu untuk bisa menang, Sun Wukong hanya perlu lebih konsentrasi lagi, jauh lebih konsentrasi lagi. Kemudian setelah menganalisis semuanya, Sun Wukong pun berteriak, "Raja Awal Surga, aku datang!" Serangan barbar Sun Wukong pun dimulai. Sun Wukong pun langsung mengeluarkan tongkat Toyanya dan menyerang bertubi-tubi yang mampu menghajar Yuan Yingtianzu di sana. Sun Wukong pun berkata, "Pukul, pukul, pukul, dan pukul. Rasakan ini dewa kuno bodoh." Serangan Sun Wukong ini pun cukup efektif sepertinya. Lalu Sun Wukong pun tak mau cukup sampai di situ saja. Sun Wukong pun mulai menyerang kembali dengan tongkat Toya emasnya guna untuk mengajar Raja Awal Surga dengan berbagai macam gaya pukulan, yang membuat Raja Awal Surga terpaksa harus sedikit menaikkan kekuatannya. Raja Awal Surga yang dari tadi terpojok mencoba memberikan perlawanan kepada Sun Wukong. "Sial, kau Sun Wukong, lihatlah ini dan sadarlah, rasialan," ucap Yuan Yingtianzu yang mencoba menggeprek Sun Wukong dengan teknik batunya. Akan tetapi Sun Wukong berhasil menghindarinya karena Sun Wukong tak mau terkena lagi jebakan dan jurus yang sama. Lalu Sun Wukong dan Raja Awal Surga pun baku hantam tanpa henti di sana sambil memprovokasi satu sama yang lainnya agar mereka berdua mendapatkan celah dari hal itu. Raja Awal Surga pun berkata, "Sampai kapan kau akan terus menghindari kerasialan?" Lalu Sun Wukong pun berkata, "Hah? Apa? Aku tidak salah dengar? Bukannya kau terlalu lambat, dewa bodoh?" Lalu Sun Wukong yang lebih tenang di sana pun agak lebih unggul dibandingkan Yuan Yingtianzu. Terlihat dari tadi Sun Wukong mampu menghindari serangannya dengan baik dan juga mampu mempermainkan Raja Awal Surga ini dengan memulai serangan tinju ekornya yang jelas-jelas meledek Yuan Yingtianzu di sana, dan pada akhirnya dia pun memukul hidung Raja Awal Surga dengan sangat keras yang membuat Raja Awal Surga marah di sana dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Raja Awal Surga yang sudah muak dengan Sun Wukong langsung meningkatkan energi kekuatannya dan berhasil mengeluarkan aura kegelapan di sekitarnya yang mirip-mirip dengan melawan Bailang kemarin. Dan apakah kalian masih ingat kan? Aura itu pun menyebar meledak-ledak. Aura kegelapan pun meningkat sangatlah tajam. Sampai-sampai tubuh kecil Sun Wukong pun harus terlempar di sana. Sun Wukong pun mulai panik. Akan tetapi Raja Alam Baka memberi instruksi kepada Sun Wukong. Sun Wukong pun berkata, "Sial, serangan kali ini lebih fokus dan lebih kuat dari sebelumnya. Jika aku tak waspada, aku bisa mati kapan saja." Hei Sun Wukong, waktumu hampir habis dan Raja Awal Surga pun malah memperkuat dan mengeluarkan semua kekuatannya untuk membunuhmu. Memang mungkin ini sulit bagimu untuk melawan Raja Awal Surga karena lawan yang saat ini di hadapanmu adalah dewanya para dewa. Tapi meskipun dia kuat, bukan berarti dia tak mempunyai kelemahan. Sun Wukong. Hah? Lalu apa kelemahannya? Jikuan, yaitu kelemahannya adalah kelebihanmu. Kau bisa menggunakan kelincahanmu dan membuat kolonian yang sangat banyak untuk bisa menghajarnya bertubi-tubi. Ya, meski seranganmu damage-nya tak sekuat Yuan Yingtianzu, tapi kau masih unggul dari segi itu. Sedangkan Raja Awal Surga hanya bisa memiliki kekuatan yang daya penghancurnya sangatlah gila dan juga mengerikan. Dan kau juga jangan sampai ceroboh saat melawannya. Oke kalau begitu, terima kasih atas nasihatmu, ucap Sun Wukong di sana. Lalu Raja Awal Surga pun makin dan makin saja meningkatkan kekuatan gilanya itu. Dia pun berkata, "Ada apa denganmu Raja Kera? Kenapa kau hanya terdiam saja di sana? Apakah kau sudah tidak bisa berkata-kata lagi?" Rencanamu hanya untuk mengulur waktuku kan? Tapi itu semua akan sia-sia, ucap Yuan Yingtianzu yang mulai memandatkan laser api hitamnya itu menjadi sangat begitu padat.
Jikuan pun berkata kepada Sun Wukong untuk lebih berhati-hati lagi agar Sun Wukong tidak terkena langsung oleh serangan itu. Dan bam, serangan itu pun ditembakkan kepada Sun Wukong. Sun Wukong pun terdiam di sana dan tak mampu menghindarinya. Jikuan pun berkata kepada Sun Wukong, "Kenapa kau tidak menghindarinya?" Sun Wukong menjawab jika serangan Yuan Yin Tianzu tidak bisa Sun Wukong hindari karena jangkauan dan kecepatannya serangan itu sangatlah gila. Sun Wukong pun hanya bisa menahannya dan mencoba bertahan dari serangan itu. Lalu tiba-tiba Yuan Yin Tianzu pun bergerak di sana dan langsung menghajar Sun Wukong dengan aura membunuh yang sangat menggebu-gebu. Yuan Yin Tianzu pun berkata jika kemampuan Sun Wukong untuk menganalisis pertarungan ini sangatlah tak bisa diremehkan. Akan tetapi tetap saja itu semua tidak akan mengubah hasilnya karena kekuatan Wukong dan Raja Awal Surga bagaikan bumi dan langit yang begitu jauh banget levelnya. Pukulan dahsyat pun mengenai Sun Wukong. Akan tetapi Sun Wukong masih bisa menahannya dengan kekuatan yang ada di sana. Dia pun terpental begitu saja. Raja Awal Surga pun mengamuk sejadi-jadinya, mulai menyerang Sun Wukong dengan barbarnya. Dan bam, tinju bertubi-tubi pun serta serangan Hammer Fist dilancarkan kepada Sun Wukong. Akan tetapi, lagi dan lagi Raja Kera kita ini masih bisa menahan serangan itu serta berdiri kokoh di sana. Dari situ tiba-tiba suara raungan kera berguncang di sana. Mata berwarna ungu pun menyala-nyala dalam tebalnya asap itu. Dan bam, Raja Kera Sun Wukong pun muncul di sana dengan versi raksasanya. Dia pun langsung menggenggam Raja Awal Surga di tangannya. Lalu jika kalian perhatikan perubahan Sun Wukong ini sangatlah berbeda dari biasanya. Sun Wukong si Raja Kera tangan lemas. Sun Wukong mengaum sekencang-kencangnya. Raja Awal Surga pun mulai panik di sana karena cengkraman Sun Wukong ini sungguh sangat kuat, ujarnya. Raja Awal Surga pun mencoba untuk merubah Sun Wukong menjadi batu. Namun apa daya, semua rencananya itu sia-sia begitu saja karena Sun Wukong langsung melemparkan dirinya dengan sangat kerasnya. Raja Awal Surga pun menabrak tebing di sana. Lalu Sun Wukong pun merasa ada yang aneh dengan tubuhnya ini. Ini jauh lebih kuat dan merasa lebih kebal dengan Yuan Yin Tianzu. Dan pemikiran Sun Wukong itu pun dibenarkan oleh Jikuan kalau Sun Wukong saat ini sedang memakai cincin emas leluhurnya yang mampu menahan serangan sihir Yuan Yin Tianzu dan juga mampu meningkatkan kekuatan dengan sangat pesat begitu saja. Jadi kau tak perlu takut lagi dengan kekuatan membatunya si Yuan Yin Tianzu itu. Akan tetapi tetap saja kau juga harus tetap berhati-hati di sana, Sun Wukong. Sun Wukong yang mendengarkan hal itu makin kesenangan dan mengamuk serta tak akan ragu-ragu lagi untuk menghajar dewa brengsek itu. Lalu Sun Wukong pun bergerak dengan sangat cepat dan melompat untuk memukul Yuan Yin Tianzu. Dan boom, Yuan Yin Tianzu pun dapat menghindarinya. Akan tetapi Sun Wukong tak mau menyerah begitu saja. Gundukan batu-batu tebing itu pun dilemparkan dengan sangat barbarnya. Lempar, lempar, dan lempar. Sun Wukong pun menambahkan api di batu itu guna untuk menambahkan damage kepada Yuan Yin Tianzu yang dari tadi terkena serangan lemparan batu Sun Wukong. Lemparan batu Sun Wukong pun begitu barbar di sana, bagaikan batu meteor yang menghujani Yuan Yin Tianzu. Yuan Yin Tianzu yang merasa dipermainkan mulai meng-up lagi kekuatannya itu dan membuat serangan api hitam itu menjadi sangat padat serta sangat besar kali ini. Lihatlah ini Sun Wukong, serangan seorang dewa kuno, ucap Yuan Yin Tianzu. Lalu Yuan Yin Tianzu pun melemparkan serangan yang mematikan itu kepada Sun Wukong yang tiba-tiba berhasil menembus tubuh Sun Wukong serta terjadi ledakan yang begitu dahsyat. Yuan Yin Tianzu pun tertawa dengan lepas setelah ia melihat tubuh Sun Wukong tak tersisa di sana. Hahaha, mati kau kera brengsek. Lalu Yuan Yin Tianzu pun bergegas menuju ke tempat sutra. Akan tetapi tiba-tiba Sun Wukong pun sudah ada di belakang bajunya sambil berkata, "Hei dewa jelek, kau mau kemana?" Yuan Yin Tianzu pun kaget dengan hal itu dan mencoba menghajar Sun Wukong di sana. Lalu Sun Wukong pun mengeluarkan jurus 1000 bayangannya dan menghajar Yuan Yin Tianzu tanpa ampun. Yuan Yin Tianzu pun sangat murka kepada Sun Wukong. Dan tiba-tiba scene pun berpindah kepada Xiaoyi, Tan Tanzang dan yang lainnya. Xiaoyi berkata, ternyata dunia kita terhubung dengan dunia lain dan aku adalah bagian dari penjaga itu. Lalu Tan Tanzang pun berkata, apakah kau Xiaoyi sudah bisa menormalkan kembali dunia ini? Xiaoyi pun menjawab bahwa dia masih belum bisa melakukan hal itu. Dia masih butuh waktu untuk hal itu karena dirinya sekarang masih rentan dan belum bisa kembali ke wujud semulanya.
Aku harus cepat secepat-cepatnya menyelesaikan hal ini. Penghubung antara dunia bangkitlah dan kembali membara, ucap Xioi. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.